Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, ketidakpastian, atau mungkin juga memperlihatkan ketidakadilan, Tuhan mengingatkan kita selalu melalui perikop kita, melalui ayat firman kehidupan bagi kita. Nabi Yesaya yang menyerukan untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Dua konsep, keadilan dan kebenaran, bukanlah sekedar ajaran atau sikap baik atau moral yang baik, tetapi merupakan inti dari hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Keadilan mengandung makna melakukan yang benar secara sosial, memperjuangkan hak manusia atau orang lain, dan hidup menurut perintah Tuhan, firman Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kasih, menginginkan agar umatnya hidup dengan cara yang mencerminkan karakternya yang adil dan benar. Keadilan bukan hanya untuk orang-orang yang terdekat dengan kita, tetapi juga untuk semua orang tanpa memandang status atau kedudukannya. Kebenaran di sisi lain tidak hanya terbatas pada perkataan yang benar saja, tapi juga mencakup cara kita hidup secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk hidup dalam integritas, menghindari penipuan, menghindari berbohong, ketidakjujuran, dan segala bentuk ketidakadilan bagi sesama dan seluruh ciptaan. Tuhan menjanjikan bagi kita bahwa keselamatan akan segera datang bagi mereka yang hidup dalam keadilan dan kebenaran. Keselamatan dalam teks ini mencakup pembebasan dari segala bentuk penindasan dan penderitaan, serta memulihkan, merekonsiliasi hubungan dengan Tuhan yang membawa kehidupan yang penuh damai dan sukacita. Janji keselamatan ini bukanlah hanya untuk waktu yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan yang lalu dan kehidupan saat ini. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita mengalami damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Walaupun dunia seringkali dipenuhi dengan sikap ketidakadilan, ataupun kesulitan, ataupun penderitaan, hidup dalam kebenaran menuntun kita merasakan kedamaian di dalam batin kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita telah sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat ini menegaskan bahwa keadilan Tuhan akan dinyatakan. Di dunia ini mungkin kita melihat banyak ketidakadilan yang tampaknya tidak ada ujungnya. Seperti lingkaran setan. Dari sisi manapun sungguh sulit menemukan keadilan. Namun sebagai orang yang percaya, kita melihat Tuhan berjanji untuk akhirnya yang akan membawa keadilannya kepada dunia ini. Ajaran ini memberikan harapan kepada setiap orang yang menderita karena ketidakadilan. Baik ketidakadilan sosial, pribadi, atau bahkan ketidakadilan diperlakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keselamatan yang datang dari Tuhan akan membawa perbaikan yang nyata. Dan pada akhirnya Tuhan akan menegakkan keadilannya secara sempurna. Inilah harapan kita sebagai umatnya, sebagai jemaat, bahwa dalam waktunya
Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi benar dan adil. Tentu tantangan bagi umat Tuhan ada. Sebagai umat yang telah dipanggil oleh Tuhan, kita diundang untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Hal ini menantang kita untuk tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita juga memperlihatkan keadilan dan kebenaran? Apakah kita peduli terhadap mereka yang tertindas? Ataukah kita benar-benar berintegritas di dalam panggilan pekerjaan kita? Keadilan dan kebenaran tidak selalu mudah diterapkan, terutama dalam situasi di mana kita mungkin merasa terancam atau tidak diuntungkan. Namun, Yesaya 56 ayat 1 mengingatkan kita bahwa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ini membawa kita lebih dekat dengan keselamatan di dalam Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, pembawa keadilan, dan pembawa kebenaran di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keadilan Tuhan melampaui pemahaman manusia. Seringkali keadilan manusia terbatas oleh pandangan kita dan terbatas tentang apa yang benar dan salah. Kita mungkin merasa bahwa suatu tindakan adalah adil atau benar berdasarkan penilaian kita yang terbatas. Namun keadilan Tuhan adalah sempurna dan melampaui pemahaman kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak selalu mengerti Tuhan mengapa membiarkan ketidakadilan atau penderitaan terjadi. Tapi kita tahu bahwa pada akhirnya Dia akan menghakimi dengan adil. Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk mempercayai keadilan Tuhan, bahkan ketika itu belum tampak jelas bagi kita. Dalam proses ini, kita diingatkan untuk hidup dalam integritas dan tidak menyerah pada tantangan ataupun kesulitan yang tidak adil. Karena kita memiliki Tuhan yang akan tetap menegakkan kebenaran bagi kita. Kiranya kita selalu mengingat, kiranya kita selalu percaya kepada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami telah diingatkan akan keadilan dan kebenaran yang daripadamu. Tuntun kami Tuhan untuk selalu setia melakukannya dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami selalu terdapati di dalam kehendak-Mu dan setia melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin.